Ya, sebelum aku hari ini share apa yang aku dari pengalaman aku selama di kuliah di IPB, aku mau nyapa teman-teman datang semua hari ini. Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat ya, kuliah online di rumah dimanapun berada. Semoga tetap sehat dan stay safe selama masa pandemi ini. Semoga kita bisa nanti menikmati masa-masa kuliah offline, meet in person, dimanapun teman-teman berkuliah. Karena hari ini sepertinya kita datang dari kampus yang beragam ya. Jadi hari ini saya mau membagikan sedikit pengalaman saya selama berkuliah di Ilmu dan Teknologi Pangan IPB. Jadi mungkin teman-teman sudah ada lihat profil saya tadi yang dijelaskan oleh Bro Wawan. Jadi hari ini saya akan bagikan sedikit bagaimana memaksimalkan pengalaman kuliah kita selama 4 tahun, apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita nanti keluar dari kampus menjadi orang yang lebih berkualitas. Oke, without further ado, I will share to you. Jadi sebelum saya masuk ke materi utama, saya mau kasih teman-teman hari ini. Mungkin lihat di layar Zoom ini, siapa ya nih pesertanya, saya nggak tahu. Jadi hari ini memang beragam sekali. Ada, ini data kemarin sih yang dapat dari panitia, ada kebanyakan perempuan sih yang datang hari ini ya. Jadi, girls, it's a good start. Lalu beragam agama, dari sini semua mewakili agama-agama Indonesia. Jadi macam-macam juga dari kampusnya, dari IPB ada dari Telkom, ada juga yang dari Sumatera Utara, ada dari Papua. Jadi welcome teman-teman, juga mendengarkan dari tempat yang berbeda dan dengan latar belakang jurusan yang berbeda. Dan kalau saya lihat usianya nih teman-teman, ternyata rata-rata generasi X yang jago-jago sama media digital ya. Lalu datang dari, seperti saya bilang tadi, dari kampus yang berbeda, dari jurusan yang berbeda, dan dari daerah yang berbeda. Nah, teman-teman, kita banyak perbedaan. Tapi sebenarnya mahasiswa itu, kalau di kampus ya, berdasarkan pengamatan saya, ada 3 tipe. Yang pertama, kupu-kupu. Apa tuh kupu-kupu? Kuliah pulang, kuliah pulang. Waduh, gimana tuh Kak kuliah pulang? Jadi nih tipe mahasiswa yang biasanya datang ke kampus, ke kelas, habis kelas pulang ke kos, di kos tidur siang, kerjain PR, balik lagi ke kelas nanti. Jadi kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang. Ada juga kunang-kunang teman-teman. Apa ya kunang-kunang? Kuliah nangkring, kuliah nangkring. Ayo, yang mana nih yang suka nongkrong di coffee shop? Terus yang ketiga, kura-kura. Kuliah rapat. Ini biasanya para aktivis, para yang suka ikut BEM, kegiatan departemen, atau juga kegiatan sosial. Jadi, kita bisa pilih menjadi apa. Teman-teman mau jadi tipe mahasiswa seperti apa? Teman-teman bisa tentukan sendiri. Nah, sebelum memberikan apa yang saya nikmatin selama di kampus, saya mau kasih tahu sedikit nih, perjalanan saya selama di IPB. Jadi saya masuk tuh tahun 2010. Jadi teman-teman yang sekarang kalau di IPB mungkin 2010 ya. 2020 maksud saya, ya ampun, saya masa tua. 10 tahun yang lalu. Tapi forever young sih, forever young gitu ya. Jadi saya dulu masuk pertama kali ke IPB itu 2010. Jadi asal saya dari Medan dulu, sekolahnya atau SMA di Medan. 2010 saya masuk namanya sekarang PPKU. Jadi kayak tingkat persiapan bersama kalau pada masa saya waktu itu. Jadi kompetisi umum disamakan, belajarnya masih matematika, bahasa Indonesia, PPKN, dan lain sebagainya. Itu saya enjoy sih. Kalau di PB, kebetulan saya nggak tahu teman-teman di kampus lain. Kalau di PB kebetulan asiknya adalah ada teman-teman dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke, jadi banyak kenal teman baru dari berbagai daerah. Lalu masuk tahun kedua, saya masuk jurusan atau departemen kalau di sini disebutnya di IPB. Namanya departemen saya Ilmu dan Teknologi Pangan. Ini teman-teman, ya ampun, tahun saya paling stres waktu di kampus. Karena teman-teman saya tuh kompetitif banget. Saya ingat banget minggu pertama saya masuk kelas, teman saya tanya, Irena sudah baca bab berapa kimia pangannya? Saya kayak, ya ampun, saya beli bukunya aja belum gitu ya. Tapi ya, jadi saya sering agak stres pada masa-masa itu, sakit juga, dan masuk semester 5 dan 6, tahun ketiga, schedule saya mulai padat, sudah mulai enjoy, udah mulai ikut organisasi dengan aktif.
dan mulai menikmati kehidupan teknologi pangan dan masuk semester ke 7-8 tingkat akhir. Nah, ini teman-teman, mungkin teman-teman masih jauh, tapi persiapkan mental dari sekarang. Di sini adalah tahun-tahun nyantai, tapi pikiran itu galau mulu. Nanti orang tua kamu tanya, jadi kapan lulus? Ketemu saudara, kapan lulus? Nah, tahun-tahun ini teman-teman. Jadi sekarang kamu tingkat akhir, bahasa adaptasi, nikmatin aja masa adaptasi kamu, nanti pada saatnya semua orang akan sampai tingkat akhir. Dan kamu bisa akan relate sama apa yang saya bilang. Lalu saya lulus tahun 2014. 2014 ini sebelum saya lanjut sekolah lagi, masa transisi saya sempat kerja sebentar. Lalu di sini saya pikir, jadi saya dapat tawaran beasiswa PMDSU, jadi program magister menuju doktor sarjana unggul. Jadi itu semacam fast track program master menuju doktor dari Kemenristek Dikti Indonesia. Sekarang Kemendikbud. Jadi saya agak bingung sih ya sekarang kementerian agak ganti-ganti. Nah, masa-masa ini saya dapat tawaran beasiswa untuk sekolah lagi di IPB, melakukan riset. Nah, saya pikir nih, lah, masa Bogor lagi. Jadi dulu cita-cita saya nggak mau lanjut sekolah di Bogor. Cuman kesempatannya bagus dan saya tertarik sama riset yang ditawarkan di sini, tapi saya mau melakukannya dengan cara yang berbeda. Saya pikir, apa ya yang bisa saya pelajari selama 4 tahun saya sudah sekolah ini, dan saya mau melakukannya secara berbeda di tahun 2015 sampai 2020. Nah, apa yang saya pelajari selama 4 tahun itu dan masa refleksi transisi saya itu, hari ini saya mau bagikan ke teman-teman. Jadi, it's a good start, teman-teman hari ini gabung di sini. Jadi, apa yang saya pelajari, kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah saya lakukan selama 4 tahun itu, saya bagikan ke teman-teman, supaya teman-teman jangan melakukan kesalahan yang sama seperti saya, atau bisa memetik apa yang saya sudah lakukan selama 4 tahun itu, supaya teman-teman jadi mahasiswa berkualitas nanti. Dan bisa lulus dengan siap, dengan matang, dan siap untuk bekerja. Jadi, secara garis besar, yang saya pelajari terutama adalah hard skill itu sama pentingnya dengan soft skill. Jadi, mau hard skill, mau soft skill, kedua-duanya harus dikejar. Jadi, selama saya 4 tahun itu saya menyadari ada gap antara pengejaran saya terhadap hard skill dan soft skill. Nah, celah ini yang membuat saya merasa saya harus menyeimbangkan diri ketika mengerjakan studi lanjut di IPB juga, di ilmu pangan. Jadi kalau S1 kami disebut teknologi pangan, di sini ilmu pangan, dan saya mau melakukannya secara berbeda. Tapi sebelum lebih lanjut kita ngomongin hard skill sama soft skill, apa sih ini hard skill, soft skill, apa ilmu kemampuan keras, kemampuan lembek? Jadi kita coba lihat definisi hard skill. Jadi menurut saya hard skill itu adalah kemampuan teknis untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Bisa dikuantifikasi, misalnya kemampuan bahasa Inggris bisa diukur dengan tes TOEFL, tes IELTS. Kalau soft skill itu apa? Orang banyak bilang itu human skill, how you interact with yourself and other. Jadi ini bagaimana kemampuan kita berinteraksi dengan diri kita sendiri dan orang lain. Jadi biasanya lebih kurang objektif ya, tidak bisa dikuantifikasi. Masih bingung? Saya coba kasih contoh ya. Tukang martabak. Teman-teman tahu dong martabak ya, siapa di sini yang nggak suka martabak? Saya sih suka banget, waktu saya bikin contoh ini, saya lagi pengen banget makan martabak, saya makanya bikin contoh martabak. Nah, apa sih beda antara penjual martabak sebelah kiri sama sebelah kanan? Kalau sebelah kiri ini kita nggak perlu ragukan bagaimana kemampuannya membuat martabak yang enak. Kalau kita food science speaking itu dibilang bagaimana membuat sarangnya ini berlubang dengan baik dan golden shiny brown di kulitnya ini, saya yakin dia bisa buat oke banget. Tapi kenapa sih yang sebelah kanan ini lebih terkenal, lebih banyak, lebih hits, lebih happening di sosial media? Teman-teman bisa lihat kalau yang sebelah kanan ini dia punya soft skill yang lebih kuat. Dia punya kemampuan marketing, dia punya kemampuan komunikasi, dia punya kemampuan untuk memasarkan, dan berinteraksi dengan orang lain supaya influencer-influencer itu juga beli dan mereka promosi ini media sosialnya. Sehingga dia keuntungannya lebih besar, dia punya franchise di banyak kota Indonesia. Nah, itu yang membedakan membedakan hard skill dan soft skill. Jadi keduanya kita butuh. Nah, pertama hard skill. First thing first, sebelum kita lebih jauh bahas hard skill apa yang dibutuhin, saya mau tanya teman-teman, jawab dalam hati aja. Apa sih tujuan teman-teman untuk datang belajar ke universitas?
Jadi ini perlu set motivasi dari awal. Kalau teman-teman motivasinya karena disuruh orang tua aja, menurut saya itu kurang kuat ya. Karena nanti banyak kesusahan. Jadi nanti kalau susah, teman-teman nggak bisa salahin orang tua. Jadi dari sekarang set. Apa tujuan teman-teman datang ke universitas? Bisa beda-beda. Kalau saya pengen nanti setelah lulus kuliah, waktu itu saya pengen jadi orang yang bisa berpikir dengan lebih kritis. Saya pengen nanti siap untuk dipakai di lapangan kerja, dan sebagainya. Jadi teman-teman, silakan tanyakan sama diri teman-teman sendiri, terutama kalau masih semester 1, tapi it's not too late kalau kamu udah semester 3, 4, 5, dan bahkan semester akhir, kamu nggak terlalu terlambat untuk mikirin hal ini. Oke, akan saya share tentang hard skill pertama yang perlu dikuasai adalah jurusan teman-teman sendiri. Saya teknologi pangan, mungkin ada yang arsitektur lanskap, kehutanan, hubungan internasional, atau yang lain-lainnya, teman-teman perlu kuasain. 4 tahun loh teman-teman. Jadi, ya katanya memang ada sih, wah belum tentu kok pakai tuh di dunia kerja. Tapi perlu tahu teman-teman, itu bisa jadi kesempatan teman-teman belajar hal yang spesifik, yang mungkin orang di luar sana nggak bisa pelajarin. Saya nggak ngerti cara mendesain di aplikasi. Saya tahu mendesain makanan. Dan bisa juga kalau di IPB nih ya teman-teman ada namanya sistem minor supporting course. Jadi kalau teman-teman bisa, ya jurusannya saya nggak suka kak, gimana dong gitu kan. Ya masih bisa ada kesempatan untuk cari mata kuliah yang lebih mungkin sesuai dengan minat teman-teman. Explore banyak-banyak di kampus teman-teman. Saya mungkin nggak bisa kasih contoh di kampus-kampus lain, tapi pasti ada cara untuk belajar yang menarik, yang bisa menambah skill teman-teman. Yang kedua, bahasa teman-teman. Ini semua tahu ya. Bahasa itu nggak hanya bahasa Inggris ya. Internasional kalau teman-teman belajar bahasa Mandarin juga oke banget. Bahasa Rusia mungkin, atau Arab mungkin. Wah, itu bisa jadi nilai plus buat teman-teman. Tapi minimal bahasa Inggris. Untuk bahasa yang lokal yang kita pakai hampir di semua negara di dunia ya. Dan bahasa lokal, kalau teman-teman bisa bahasa daerah, itu nilai plus banget. Saya sekarang lihat banyak dipakai penerjemah untuk bidang-bidang pekerjaan, yang bisa menerjemahkan ke bahasa lokal untuk orang-orang di pedalaman. Dan itu sangat menarik, teman-teman. Jangan malu ya berbahasa lokal kalau bisa. Saya sendiri malu karena nggak bisa bahasa Batak. Saya orang Batak, BTW. Lalu, active reading and writing. Ini sebenarnya standar buat mahasiswa. Cuman uniknya kalau saya perhatiin, kita mahasiswa Indonesia tuh cenderung malas membaca. Jadi kita di dunia masuk literasinya itu nomor 2 terbawah. Agak memalukan ya. Tapi ironisnya, kita nomor 5 teratas paling aktif di media sosial. Kenapa? Itu kita bisa jadi ladang empuk provokasi dan hoax, teman-teman. Jadi, manfaatkan waktu teman-teman di kampus, belajarlah dengan membaca dan menulis dengan aktif. Yang terakhir ada penguasaan instrumen digital. Minimal Microsoft Office. Itu paling minimal. Dan nggak bisa ditawar-tawar. Lebih banyak, lebih baik. Akan banyak teman-teman pelajari nanti. Nah, sedikit tips untuk memaksimalkan hard skill teman-teman di kampus. Tadi yang kayak saya bilang, nikmatin masa studi teman-teman. Kalau bingung, cari orang atau ikut kelas inspirasi apa, atau ketemu alumni yang belajarnya sama kayak teman-teman, dan tanya, kenapa suka belajar ini? Apa sih yang menarik? Dan buat diri teman-teman tuh terinspirasi. Jadi itu excited belajarnya. Yang kedua, ambil kursus kalau memungkinkan. Budgetnya itu memang butuh budget dan butuh waktu. Atau secara simple, berteman saja dengan orang-orang dari exchange students misalnya kalau ada, atau teman-teman ketemu di mana gitu, berteman dan latihan bahasa Inggris. Dan jangan malu latihan, teman-teman. Apalagi kalau dapat teman dari luar negeri yang bukan dari Inggris atau dari Amerika Serikat, mereka bahasa Inggrisnya juga nggak sebagus-bagus banget sih. Sama lah sama kita yang orang Indonesia. Karena mereka kan bukan bahasa utamanya juga. Lalu, jangan nyontek, copy-paste. Itu apalagi kita gampang ya, generasi X tahu lah ya, bisa menemukan berbagai jawaban di Google. Jangan ya teman-teman, latihan membaca dan menulis. Terus, IPK nggak segalanya. Jangan bikin IPK segala-galanya, tapi perlu disadari itu dapat membuka banyak pintu kesempatan. Juga belajar. Kita masih muda, belajar aplikasi baru. Kita mampu, masih punya waktu, masih punya kemampuan memori yang lebih kuat. Jadi, ayo teman-teman, belajar. Semangat. Saya juga masih banyak belajar nih. Lalu soft skill. Nah,
Kalau saya membagi soft skill ini ke dalam 2 kategori. Pertama, interpersonal, yang kedua, intrapersonal. Interpersonal ini, saya tuh banyak sih sebenarnya sama intrapersonal, tapi saya mau ngambil 10, kalau enggak, nanti kita nggak selesai-selesai. Teman-teman nggak mau nemenin saya sampai 24 jam di sini kan. Kalau saya sih suka ngomong, teman-teman. Teman-teman yang nggak sabar nanti dengar terus kan. Jadi kalau interpersonal ini salah 5-nya, communication, komunikasi, kemampuan kerja dalam tim, kompetensi cross-cultural, ini bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda, budaya, agama, dan lain-lainnya dengan kita. Leadership, kepemimpinan, dan juga empati. Kalau intrapersonal ini kayaknya belum populer di Indonesia, karena dianggap kemampuan kita berinteraksi dengan orang lain lebih penting dibandingkan bagaimana kita menghandle diri kita sendiri. Makanya sekarang kalau teman-teman perhatikan sosial media, banyak isu-isu mental health awareness yang berkaitan dengan mental, ini salah satunya karena kita kurang kemampuan intrapersonal. Yang pertama adalah identitas diri dan kepercayaan diri kita. Yang kedua, critical thinking. Yang ketiga, otonomi atau kemandirian. Yang keempat, resilience atau ketahanan, kemampuan menghadapi kesulitan. Lalu, manajemen waktu. Saya akan bahas satu-satu secara cepat. Yang pertama, identitas diri. Jadi saya mau bahas intrapersonal, karena ini paling jarang orang bahas kalau di Indonesia. Nah, siapa kamu? Tanya sama diri kamu. Siapa kamu? Kalau saya sih, mau nilai diri saya bukan berdasarkan HP yang saya pakai, baju yang saya pakai. Terlalu murah, teman-teman. Saya mau dihargain karena kepercayaan dan nilai diri saya. Yang Tuhan ciptakan saya secara spesial, unik, nggak ada yang sama. Saya nggak sama dengan Kak Tulus nggak sama dengan saya. Dan jangan biarkan orang membandingkan diri teman-teman dengan orang lain, dan nikmatin keunikan teman-teman, segala kekurangan dan kelebihan. Lalu, di sini ada teman-teman, kalau pernah dengar MBTI, DISC, itu bisa teman-teman gunain tesnya, membantu untuk mengenali personality teman-teman. Memang saya juga dulu jati diri saya waktu lulus SMA, apa ya saya ini introvert, extrovert, sukanya apa, saya nggak terlalu ngerti. Nah, tes ini bisa bantu teman-teman lebih ngerti diri teman-teman. Jadi nanti pun kerja bareng, tugas kelompok bisa membantu, karena mengerti diri sendiri. Lalu, hati-hati dengan sosial media. Nggak semua yang ditunjukin di sosial media itu benar, teman-teman. Jangan membandingkan diri ya di sosial media. Jaga kesehatan mental teman-teman. Critical thinking. Ini penting untuk bisa menyelesaikan masalah, kalau nanti dipakai untuk dalam berbagai peristiwa. Jadi kita perlu mempertanyakan apa yang kita dengar dan kita baca. Ini bisa didapat dengan mengikuti diskusi, organisasi, dan aktif. Jangan cuma numpang nama aja, teman-teman, kalau teman-teman ikut organisasi ya. Lalu yang ketiga adalah resilience, ketahanan. Nah, teman-teman, masa-masa kuliah bisa jadi masa-masa yang keras. Jadi teman-teman harus tetap waras, harus bisa bertahan. Nah, saran saya ini, kalau saya sendiri menikmati komunitas yang sehat secara spiritual dan menjadi komunitas bagi orang lain juga. Itu membantu saya untuk menjadi diri saya dan bisa bertahan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam masa-masa kuliah saya. Dan jangan lupa istirahat, teman-teman. Manajemen waktu sangat penting, ini kayaknya nggak perlu dijelasin, atur prioritas. Masukkan hal-hal yang fun dalam jadwal teman-teman supaya bisa balance sama hal-hal yang serius. Autonomi ini kayaknya akan diperoleh secara otomatis oleh teman-teman yang merantau, tapi bukan berarti tidak perlu diusahakan, ini yang perlu dipelajari juga dengan sadar, dengan bagaimana membuat keputusan, bagaimana menerima konsekuensi, jadi perlu berakar di nilai-nilai yang baik, teman-teman. Selanjutnya, interpersonal skill, bagaimana berhubungan dengan orang lain. Yang pertama, personal speaking dan public speaking. Teman-teman, saya boleh jujur, dulu saya ngomong depan keluarga saya aja bisa nangis. Jadi saya nggak bisa ngomong seperti ini sebelum saya ikut berbagai aktivitas organisasi di kampus. Itu berlatih, jadi teman-teman sekali lagi mendorong ikut organisasi yang teman-teman minati dan juga yang sehat, belajar bagaimana berbicara di depan orang lain. Nggak apa-apa salah. Enaknya kalau gabung komunitas itu, teman-teman kesalahannya diterima dan nanti diperbaiki. Dan juga personal speaking. Kadang-kadang ada yang pintar ngomong tuh di depan umum, tapi kalau ngomong berdua tuh bingung. Susah kan kalau PDKT? Nah, empati, teman-teman. Jadi, bagaimana kita merasakan apa yang dirasakan orang lain? Jadi, kita tuh berbeda kan, seperti tadi yang saya sebutkan di awal. Agamanya berbeda, jurusannya berbeda. Jadi, kita perlu merasakan. Jangan bilang,
oh iya, dia hari Jumat kita bikin tugas kelompoknya hari Jumat jam 12. Lah, dia kan sholat Jumat. Atau hari Minggu pagi. Lah, dia kan pergi ke gereja. Atau hari-hari yang lain. Dan juga mungkin teman kita sakit, terus kita paksakan. Berbagai macam hal, kita harus punya empati, teman-teman. Saat berinteraksi dengan orang lain. Ini perlu dipelajari secara sengaja, tidak datang dengan tiba-tiba. Lalu, kepemimpinan. Nah, banyak kepemimpinan yang bisa kita adopsi. Kalau saya prefer menyarankan ada servant leadership. Kalau servant leadership, dia akan encourage atau mendorong untuk anggota timnya maju. Bukan sekedar memerintah. Jadi hal ini pun harus sengaja dipelajari teman-teman. Jangan bosi, tapi bisa memimpin anggota tim teman-teman untuk sama-sama berkembang dan maju. Dan yang terakhir, saya rasa terakhir sih ini, kita perlu belajar multicultural competence. Jadi, seperti saya bilang tadi, nikmatin lokalitas teman-teman, bukan jadi dalam tanda petik kampungan, tapi bagaimana kita bangga dengan kekayaan lokal kita, bagaimana kekayaan kita itu, tapi secara global tetap dihormati. Jadi hormatilah keberagaman itu dalam etnisitas, agama, kewarganegaraan. Jadi saya enjoy dulu dari TPB, dari tingkat 1 sampai waktu saya ke Amerika Serikat, saya berteman dengan orang dengan berbagai budaya dan kewarganegaraan. Itu membuat saya bertumbuh, teman-teman. Oh, masih ada yang terakhir. Teamwork. Kita bukan berkompetisi, tapi untuk berkolaborasi. Ya, kita pasti akan dunia ini kompetitif, tapi bukan berarti harus kita mengalahkan orang lain. Sama-sama kita maju mengerjakan sesuatu supaya mencapai tujuan. Nah, saya bilang tadi, saya sangat menikmati di kampus dengan berbagai komunitas. Salah satunya komunitas kosan saya, teman-teman. Kosan saya di Family House, di Bogor, di IPB. Kita ini seru banget, tiap tahun ada kegiatan, dan terus saling care satu sama lain. Juga saya dulu ikut kegiatan sosial, komisi pelayanan anak. Waktu saya pergi ke US juga saya ikut komunitas spiritual di sana. Jadi saya menikmati komunitas-komunitas ini adalah 3 di antaranya, tapi banyak komunitas-komunitas yang ikuti sesuai kemampuan waktu saya, dan itu membuat saya bertumbuh. Tadi disebutkan tentang organisasi trust, saya dorong teman-teman untuk coba, siapa tahu enjoy, siapa tahu bertumbuh. Nanti mungkin Kak Tulus bisa share lebih lanjut. Terakhir, ada request ini tentang scholarship, mungkin teman-teman juga tertarik untuk mendapatkan beasiswa. Di IPB banyak, kalau di IPB saya di kampus-kampus lain kurang tahu, tapi pasti banyak juga. Terus pasang matanya, lihat website-website yang ada. Kalau di IPB, saya saranin teman-teman follow Instagram-nya ICO IPB, International Collaboration Office IPB, dan kita juga kerjasama di IPB dengan Hokkaido University, follow IG-nya, get updates. Kita nggak akan ada yang kirim ke WA teman-teman, mahasiswa itu harus aktif, jangan pasif, dan mereka akan mencari orang-orang yang kompetitif, dan teman-teman harus mampu menunjukkan itu. Personal branding bukan berarti menjadi fake, tapi harus jujur teman-teman, apa adanya teman-teman. Dan mereka biasanya beasiswa itu tidak hanya memberikan, teman-teman juga dituntut memberikan sesuatu kembali. Jadi saya menikmati kemarin bersyukur untuk dapat beasiswa PMDSU, beasiswa dari Jepang juga, dan beasiswa untuk pergi ke UW Madison, USA. Nah itu ini beberapa foto saya waktu saya di Jepang, waktu di US, suhunya sampai minus 26, ada polar vortex pula, minus 60. Jadi perlu resilience, teman-teman. Saya suka di bawah matahari, ternyata saya datangnya ke negara utara terus. Jadi itu, teman-teman, terima kasih udah dengerin. Nah, saya mau promo dikit. Jadi saya sama teman-teman dari Teknologi Pangan IPB 47, 2 orang teman saya lagi ngembangin Foodcast, Food Science and Technology Podcast. Bakal ready untuk didengar tanggal 16 Oktober. Silakan follow kalau teman-teman tertarik. Jadi ini salah satu aplikasi yang saya nikmati ilmu pangan. Jadi saya mau bagiin supaya kita literasi digitalnya semakin meningkat di Indonesia. Oke, saya sudah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan teman-teman. Untuk lebih lanjut, follow Trust Bogor atau Trust Indonesia. Dua-duanya juga oke. Jadi teman-teman get update di sana. Terima kasih sudah mendengarkan saya suka ngobrol ini. Feel free kalau mau kasih pertanyaan, ini jadi ajang teman-teman berlatih, saya encourage teman-teman untuk bertanya ya, supaya latihan bagaimana berbicara di depan umum.